Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Mengawali warta pelayanan pada pagi hari ini, atas nama seluruh Majelis Jemaat Betania, kami ucapkan selamat bersekutu dari rumah tangga kita masing-masing. Beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merdeka, merdeka, merdeka. Hari ini bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia patut merayakan kemerdekaan sebagai bentuk syukur dan ungkapan cinta pada negara tercinta. Dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-76, mari sama-sama kita katakan, saya bangga menjadi orang Indonesia. Saudara-saudariku, peringatan ulang tahun bangsa kali ini masih berbalut keprihatinan yang dalam karena dampak pandemi COVID-19 dalam berbagai bidang kehidupan. Perayaan ulang tahun ini sepi, tanpa perayaan meriah dan lomba-lomba seperti biasanya. Dalam suasana keprihatinan ini, mari kita siapkan hati untuk beribadah dan menaikkan kepada Tuhan syukur atas perjalanan bangsa kita. Karena kita percaya, dalam keadaan apapun, Tuhan memimpin bangsa kita. Tema ibadah kita pada pagi hari ini, 17 Agustus 2021, hidup dalam anugerah kemerdekaan, yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Ingrid Solevoe, Sarjana Sains Teologi. Untuk itu, mengawali ibadah syukur pada pagi hari ini, sejemput jemaat sekalian berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Itu
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Bagian firman Tuhan yang membimbing kita pada saat ini terpilih dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24 demikian bunyinya. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kidung Jemaat 336 bait yang pertama dan bait yang kedua. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan hidupku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Pengakuan dosa. Ya Tuhan, di hari yang penuh syukur bagi bangsa ini kami datang. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi bangsa kami. Kami sungguh menyadari rahmat-Mu melalui perjuangan para pendiri bangsa. Dalam perbedaan latar belakang mereka, bahu-membahu berjuang bagi kemerdekaan. Kami mohon ampun, seringkali kami tidak saling peduli sebagai anak bangsa, terutama dalam tantangan pandemi COVID-19 sekarang. Kami cenderung saling menyalahkan dan mengutamakan kepentingan diri kami sendiri. Di hari yang penuh syukur ini, kami mohon ampuni kami sebagai bangsa. Tolonglah kami untuk hidup saling peduli dan saling mendukung melewati tantangan berat yang sedang kami hadapi bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika demikian pengakuan kita di hadapan Allah demikian, maka dengarlah olehmu berita anugerah Allah dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari kita menyambut berita anugerah Allah ini dari Kidung Jemaat 256 bait yang pertama.
puji-pujian Mazmur, saya jemput Bapak, Mama, saudara semua untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan secara berbalas-balasan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-66 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur 66 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayatnya yang genap dan Bapak Mama Jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang ganjil. Mazmur pasal 66 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah pujian-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Bapak Mama Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Pertama Petrus 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Pertama Petrus 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak ya Tuhan buat waktu yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami sedang memperingati akan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang 76 tahun Engkau memberikan Republik ini ya Tuhan merdeka ya Bapa. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, di dalam pandemi COVID-19 ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu, kami rindu untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, sebagai penguat bagi kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa melalui akan kehidupan ini ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan dalam Pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17 di bawah perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, mendengar, dan merenungkan
sekaligus melakukan bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom, Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Merdeka. Hari ini sebagai bangsa Indonesia dengan penuh sukacita, walaupun dalam pergumulan hidup kita yang berat, di mana kita harus bergumul dan berjuang melawan pandemi COVID-19, kita ada di tahun yang kedua untuk merayakan sukacita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam sukacita tersebut, saya mengajak kita semua sebagai umat Kristiani yang juga adalah warga negara Indonesia untuk bersama-sama mari merenungkan bagian firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan tema hidup dalam anugerah kemerdekaan. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dan diberkati dalam Yesus Kristus, sebagaimana bagian dari firman Tuhan yang telah kita baca, Rasul Petrus menyampaikan sebuah surat untuk memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan motivasi, bahkan juga memberikan teguran bagi mereka orang-orang Kristen yang hidup di tempat perantauan. Karena itu, ketika kita ada di sebuah tempat yang bukan adalah tempat asal kita, pasti kita akan menjadi asing di tempat itu. Namun, walaupun kita menjadi asing dengan sebuah tempat yang bukan adalah tempat dari mana kita berasal, ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah tuntutan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen yang ada di tempat perantauan. Tuntutannya yaitu ada dua. Kalau kita membaca dengan saksama bagian firman Tuhan ini, ada dua pokok penting yang menyangkut tuntutan yang diingatkan oleh Rasul Petrus kepada jemaat yang ada di perantauan. Yang pertama yaitu bagaimana sebagai orang Kristen mereka hidup dalam penderitaan yang mereka alami, mereka tetap mempertahankan integritas mereka di tengah-tengah kehidupan orang asing. Yang kedua, kewajiban mereka sebagai orang asing di tempat perantauan pada pemerintah dan pada masyarakat yang harus mereka laksanakan. Dua hal ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kehidupan mereka sebagai orang percaya. Terhadap dua tuntutan yang disampaikan oleh Petrus, sebenarnya ini merupakan sebuah motivasi. Di balik dari motivasi itu, rupanya ada sebuah pergumulan yang berat yang dialami dan dihadapi, yang diderita oleh jemaat Kristen yang ada di tempat perantauan. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka harus berhadapan dengan penderitaan. Karena itu tidak segan-segan pemerintah Romawi, mereka menganiaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
Bahkan tidak segan-segan mereka merancang sebuah kejahatan untuk menghancurkan kehidupan orang Kristen yang sebenarnya bukanlah yang mereka lakukan. Dan semuanya itu di baliknya adalah pemerintah setempat. Namun untuk membuat mereka supaya kapok dan tunduk terhadap pemerintah setempat, maka mereka dibuat menjadi menderita. Ini kondisi yang sedang dialami dan dihadapi oleh orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Sangat sedih dan sangat sadis, yang sebenarnya mereka tidak melakukan kesalahan. Tapi supaya mereka mengalami penderitaan, maka dibuatlah sebuah skenario bahwa yang membakar kota Roma itu adalah orang-orang Kristen. Karena itu tidak heran mereka harus mengalami derita yang sangat menyedihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, terhadap kondisi yang dialami dan dihadapi oleh orang-orang Kristen pada waktu itu, surat dari Petrus ini sebenarnya mau memberikan mereka motivasi dan semangat bahwa Kristus yang telah mereka imani dan Dia yang telah mati lalu kemudian bangkit dan menjalani kehidupannya, bahkan berjanji untuk datang yang kedua kali, itu memberikan sebuah pengharapan. Dan itu adalah ya dan amin. Inilah yang mau disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan pada waktu itu, sehingga mereka tidak putus asa, sehingga di dalam keterpurukan mereka, di dalam derita mereka, mereka tidak mencari celah untuk melakukan dosa. Karena kadang-kadang kalau ketong merasa derita ini terlalu lebih-lebih, maka pasti ketong cari jalan pintas. Apapun yang ketong bisa lakukan, soalnya peduli itu dia baik atau dia buruk. Yang penting ketong bisa keluar dari ini pergumulan. Dan karena itu Petrus mengingatkan untuk dengan hikmat memilah dan memilih apa dan bagaimana yang harus dilakukan, yang menunjukkan integritas sebagai orang percaya. Jangan sampai sudah menjadi orang Kristen, tapi selanjutnya dalam kehidupan karena derita, karena hanya masalah sepele saja buat kotong susah, lalu kotong melakukan kesalahan yang fatal. Inilah yang diingatkan oleh Petrus agar menjadi orang Kristen harus menyingkapi segala persoalan yang dialami itu dengan hikmat. Karena itu akan menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya. Tidak saja hanya sebagai orang percaya, namun juga menunjukkan integritas kita sebagai rakyat Indonesia, dan itu punya kewajiban. Petrus dia mengingatkan kepada jemaat yang sudah percaya kepada Kristus bahwa sebenarnya mereka memiliki kewajiban kepada pemerintah ketika mereka percaya bahwa Kristus itu adalah harapan, dan mereka mau menunjukkan integritas mereka sebagai orang percaya. Walaupun di tengah-tengah derita, mereka tetap mempertahankan bahwa mereka adalah orang beriman, orang percaya, dan mau melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Allah untuk mengisi kehidupan mereka yang mereka jalani. Maka tidak saja hanya itu, namun kewajiban kepada pemerintah dan masyarakat itu pun juga harus nampak. Kalau kita bilang kita adalah orang Kristen dan kita mau menunjukkan integritas kita, maka tentu itu dia tidak hanya sedikit saja, tidak hanya di gereja sebatas lingkungan pelayanan, tapi dia akan meluas menjadi umum. Karena itu ada sebuah tanggung jawab yang harus ditunjukkan.
Bapak Mama, saudara-saudari, Petrus dia mengingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di perantauan bahwa mereka harus taat, harus tunduk, harus loyal kepada pemerintah. Karena itu menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai warga. Kalau sebagai warga sorga, kita adalah warga kerajaan sorga. Namun kalau sebagai warga kerajaan yang di bumi, maka kita juga harus menjalankan tugas kita, yaitu tunduk dan taat kepada pemerintah di mana kita hidup dan tinggal. Karena itu merupakan sebuah tanggung jawab iman yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu Bapak Mama dan saudara-saudari, lembaga pemerintah adalah lembaga yang dipakai oleh Allah menjadi alat untuk melakukan segala pekerjaan Allah di bumi. Terhadap itu, maka tentu sebagai orang-orang yang hidup dalam dunia, kita pun juga punya tanggung jawab. Ada sikap yang harus kita nampakkan. Jangan saja kita bilang kita adalah orang-orang percaya, lalu kita menunjukkan rasa percaya kita kepada Tuhan dengan menghargai di seputar pelayanan kita. Lalu dia berhenti sampai di situ. Tidak. Tapi kalau sebagai orang percaya yang mau menunjukkan integritas, maka dia akan menjadi luas. Tidak hanya di seputar pelayanan, tapi juga masyarakat dan lingkungan, bahkan dia menjadi umum. Sampai dengan kita punya tanggung jawab untuk menghargai, menghormati pemerintah di mana kita ada di situ. Bapak Mama, saudara-saudari, menghargai, menghormati berarti juga menjadi bagian dari kita mau mendukung segala upaya dan daya pemerintah, apalagi pada saat ini kita bergumul bersama-sama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Terhadap pergumulan yang sedang kita alami, maka bersama-sama kita punya tanggung jawab untuk mengeksekusi bagian-bagian yang harus kita lakukan. Sebab dengan demikian itu menjadi sikap yang kita nampakkan. Kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Kalau kita bicara merdeka, pertanyaannya benar, sampai saat ini kita sudah merdeka. Ini dia pertanyaan inti. Kalau kita hitung dari kemerdekaan bangsa Indonesia, 67 tahun kita telah merdeka. Namun di dalam kemerdekaan kita saat ini kita masih bergumul dengan derita yang kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Itu berarti bahwa kita pun kemerdekaan ini dia kita yakini, namun juga kita harus menyingkapi. Seperti bagaimana sebagai orang percaya kita ada dan hidup di tengah-tengah dunia ini untuk mengisi kemerdekaan ini. Terkait dengan pergumulan kita saat ini, memang dia sangat pusing dan ribet. Sebab kita atur langkah salah, maka kita bisa hancur. Tetapi dengan hikmat yang Allah anugerahkan, mari Bapak Mama, saudara-saudari, kita mengisi kemerdekaan kita. Tidak saja hanya untuk diri kita sendiri, namun juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling, dengan patuh dan taat pada segala yang disampaikan oleh pemerintah, salah satunya adalah protokol kesehatan. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, tema
dari kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Itu berarti ada sebuah motivasi, ada sebuah dorongan yang mau ditunjukkan, dan sebagai orang-orang yang hidup di Indonesia, mari kita menyingkapi dan menciptakan akan hal itu. Kita tidak saja hanya berdiam diri, tapi kita harus mengambil langkah agar kehidupan kita tidak saja terpuruk dalam keadaan ini. Mau tidak mau, kita harus berjalan dan membiasakan diri dengan kondisi yang sedang kita alami. Artinya kita mau tidak mau kita harus berdamai dan melanjutkan kehidupan kita. Sebab dengan demikian kita akan menjadi tangguh dan kita akan bertumbuh sebagaimana sebagai orang merdeka. Allah telah menganugerahkan hikmat pada setiap orang percaya untuk menjalani kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati, menolong, dan senantiasa menganugerahkan setiap kita hikmat daripadanya. Merdeka! Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan dengan menghayati firman-Nya yang terdapat dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 28 sampai dengan 29a yang menyatakan, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, sumber berkat kami bersyukur dan bersukacita walaupun di masa pandemi, masa yang penuh dengan pergumulan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-76. Dan juga kami berterima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Sebagai bentuk cinta dan syukur kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna dalam pelayanan-Mu. Dan terlebih itu ya Tuhan, ajarlah kami ya Bapa untuk mempersembahkan hidup kami yang berkenan kepada Engkau dan boleh menjadi berkat bagi bangsa ini.
Terima kasih Tuhan. Amin. KJ 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau telah mengantar kami, bangsa Indonesia, sampai pada usia 76 tahun. Terima kasih untuk segala yang telah Tuhan buat di dalam bangsa dan negara kami. Dan kami boleh menikmati dari semuanya itu, sebab Tuhan tidak membiarkan kami hidup sendiri-sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengajari kami melalui kebenaran firman Tuhan untuk menyingkapi terhadap kondisi dan pergumulan penderitaan yang sedang kami hadapi saat ini. Kiranya Tuhan memampukan kami dengan hikmat-Mu, agar kami menjadi orang-orang percaya yang berintegritas di tengah-tengah penderitaan kami, dengan memiliki harapan hanya kepada Tuhan, yang tidak akan membiarkan kami sendiri berjalan menyusuri lika-liku hidup ini dengan berbagai tantangan dan suka duka yang harus kami rasakan. Tuhan menolong kami untuk menemukan dan memampukan kami untuk memahami. Karena itu Tuhan, tolonglah kondisi dan keadaan kami pada saat ini. Kami berseru dan kami memohon belas kasih-Mu ya Tuhan, terhadap derita yang sedang kami alami sebagai warga negara Indonesia dalam pergumulan pandemi COVID-19. Semua aspek, semua bidang menjadi tidak berjalan dengan normal, oleh karena kami menggumuli keadaan yang harus kami hadapi saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang sangat tahu, Engkau Allah yang mampu untuk mengatur yang terbaik. Cara-Mu tentu akan menolong kami melalui setiap orang-orang yang Tuhan pakai untuk menunjukkan segala kehendak-Mu atas kehidupan bangsa dan negara kami. Dari pusat sampai di daerah, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan menolong mereka untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Beri hikmat, kekuatan dan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu, agar mereka berjalan melaksanakan tugas mereka dengan penuh rasa hormat, takut, dan percaya hanya kepada Engkau sebagai Tuhan yang akan terus mendampingi dan memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Bapa di surga, kami juga bersyukur karena Engkau mengingatkan kami sebagai warga negara Indonesia. Kami punya tanggung jawab ketika kami hidup di negeri tercinta ini. Ada hal yang harus kami kerjakan dalam mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan berikan dalam pergumulan yang kami hadapi. Karena itu, dengan hikmat yang Engkau anugerahkan,
Engkau memampukan kami untuk kami berjalan, kami berjuang, dan kami tetap terus ada di dalam kehendak kasih dan cinta-Mu, ya Bapa. Allah yang di surga, terima kasih banyak 76 tahun penyertaan-Mu dan membuat kami harus merefleksikan setiap hal yang telah Tuhan beri, bahkan mempersiapkan untuk kami menata hidup kami ke depan yang masih rahasia, yang tidak pernah kami ketahui. Namun Tuhan senantiasa menunjukkan kehendak-Mu di dalam setiap kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa yang kami imani, inilah kami Tuhan. Kami datang kepadamu, kami bersyukur bersama-sama dengan setiap kekasih-kekasih-Mu yang berbahagia di hari ini oleh karena penyertaan dan cinta-Mu yang telah menjadi nyata. Mereka boleh merasakan bahwa Tuhan tidak membiarkan mereka dan membuat mereka bahagia bertemu dengan ulang tahun kelahiran. Karena itu kami juga berdoa bagi saudara Rian Deko. Tuhan menolong dan memberkatinya, menyertai dalam masa mudanya, bahkan segala cita-cita yang mau ia gapai, Allah menyempurnakan seturut dengan kehendak-Mu. Allah juga yang akan menuntun dia dalam hidup yang ia jalani. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam persekutuan, yang mengambil dan mengangkat pelayanan pada persekutuan ini. Biarlah Allah senantiasa bertambah-tambah di dalam kami dan kami semakin berkurang, agar kami mengerti setiap maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup yang kami jalani. Kami berdoa bagi provinsi kami NTT dan juga bagi daerah kabupaten kami Rotendao. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam pergumulan kami saat ini. Biarlah kuasa dan kasih Allah melengkapi semua kami, baik segala pimpinan-pimpinan maupun setiap mereka yang menjalankan tugas di roda pemerintahan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, inilah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Atas nama seluruh majelis jemaat, kami ucapkan terima kasih banyak bagi seluruh jemaat Betania maupun Bapak Ibu jemaat tamu yang mengambil bagian dalam persekutuan pada saat ini di dalam kita memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Harapan kami Tuhan Yesus terus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan juga atas nama seluruh majelis jemaat dan jemaat Betania, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan dan hikmat bagi bangsa Indonesia untuk terus maju dan semakin jaya dalam menghadapi berbagai tantangan di depan. Dan kami terus senantiasa menghimbau dan mengajak kita semua untuk mari kita terus menerapkan protokol kesehatan, menjalankan 6M di dalam komitmen bersama kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapak, Mama, saudara-saudari saya jemput untuk berdiri. Pergilah, rayakan kemerdekaan-Mu yang dianugerahkan Tuhan dengan menjadi berkat bagi bangsa ini. Tunjukkanlah pada bangsa ini kualitas anak Tuhan yang telah dimerdekakan dari ikatan dosa. Berprestasilah untuk bangsa ini, saling peduli dengan sesama, mengatasi dampak pandemi COVID-19. Mari kita melakukan Kidung Jemaat 338 bait yang pertama. Marilah
berbakti kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, saya jemput kita semua berdiri melakukan PKJ 176 bait yang pertama. Persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Raungan sirene mengejar waktu. Bumi dikepung kematian. Air mata bersimbah di jalanan menuju pusara yang digali buru-buru. Berlaksa nyawa melayang terus kendati sudah bertarung raga. Apa daya dalam bahaya, batas hidup adalah napas. Mari daraskan doa pada Ilahi, semoga merdeka dari pandemi.